saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai dua saksi surgawi. Saudaraku, ada beberapa dari yang bertanya kepada saya dari jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih mengenai dua saksi surgawi. Saat ini saya akan menerangkan dengan hikmat yang saya peroleh, dengan pengertian yang saya mengerti, dan dari ilham Roh Kudus yang saya pahami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan selanjutnya. Demikian. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Saya baca selanjutnya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Saudaraku, di sini yang pertama saya sampaikan bahwa nanti gereja yang akan diangkat oleh Tuhan ini di sini dikatakan akan diangkat, itu akan diukur, saudaraku. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudaraku, jadi orang Kristen yang terangkat, yang diterbangkan dengan dua sayap burung nasar besar, diungsikan, disingkirkan, dihindarkan dari masa antikris,
ini memiliki kriteria. Di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 ini disebutkan bahwa mereka terukur menjadi bait suci Allah. Bait suci Allah itu apa, saudaraku? Ruang suci itu terdiri dari, saudaraku, ada 3 benda di sana. Ada pelita emas atau kandil, kemudian meja roti sajian, dan mezbah dupa. Orang Kristen yang rohaninya memiliki 3 tanda ini. Pelita emas, karunia-karunia dari Roh Kudus, kemudian meja roti sajian, ini persekutuan dengan firman Tuhan. Kemudian mezbah dupa, ini memiliki jam-jam doa. Artinya orang Kristen yang memiliki kasih karunia Roh Kudus bersekutu dengan firman Tuhan, dan dia memiliki jam-jam doa dan sembah. Orang Kristen seperti itu yang nanti akan diangkat. Inilah kriteria bait suci Allah. Saudaraku, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah. Lah, ini yang jadi pertanyaan, saudaraku. Mezbah di sini, ini di dalam bahasa Greek-nya ini adalah tosiasterion. Saudaraku, ini bukan mezbah dupa ini, saudaraku. Ini tosiasterion atau mezbah korban bakaran. Jadi yang diangkat pada saat itu mezbah korban bakaran. Artinya apa, saudaraku? Nanti ketika gereja itu diungsikan, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar, maka segala macam persembahan itu akan berhenti. Sesuai dengan nubuatan di dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Pada pertengahan 7 tahun itu, 7 tahun terakhir itu, maka akan dihentikan segala macam korban persembahan, korban sehari-hari, korban sembelian akan dihentikan. Saudaraku, di sini juga Wahyu pasal 11 ini menuliskan kapan tosiasterion itu diangkat. Jadi Wahyu pasal 11 ini ayat 1, ayat 2 ini yang diangkat ini adalah mezbah korban bakaran. Saudara yang belajar di dalam tabernakel, yang mengerti terang tabernakel, yang belajar firman Tuhan di dalam pola tabernakel, bacalah ini Wahyu pasal 11. Di dalam ayat ini yang diangkat itu adalah mezbah yang namanya tosiasterion. Itu artinya mezbah korban bakaran. Ini adalah menggambarkan ketika nanti persembahan-persembahan itu dihentikan oleh Tuhan, saudaraku. Dan setelah itu, saudaraku, terjadilah masa antikris, saudaraku. Jadi yang diangkat ini bukan mezbah dupa. Saudara pelajari dengan seksama. Silahkan para pakar-pakar selidiki, kalau ini mezbah korban bakaran yang diangkat di sini, tosiasterion. Artinya pada saat itu persembahan-persembahan di stop, berhenti oleh karena kehendak Allah, dan memang oleh karena antikris akan datang, saudaraku. Maka mezbah segala macam persembahan dihentikan. Saudaraku, setelah itu terjadilah masa antikris yang di sini disebutkan, saya akan bacakan. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudaraku, jadi pelataran bait suci Allah atau orang yang kanak-kanak rohani, yang tidak memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, yang tidak memiliki persekutuan dengan firman Allah atau meja roti sajian, yang tidak memiliki jam-jam doa atau mezbah dupa, nanti akan tertinggal. Sekali lagi, yang tertinggal itu bagaimana? Orang Kristen yang tidak memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, pelita emas. Orang Kristen yang di dalam hidupnya tidak bersekutu dengan firman Tuhan yang benar, pembukaan firman Tuhan yang benar, meja roti sajian. Orang Kristen yang hidupnya tidak memiliki jam-jam sembah. Itulah
orang Kristen, kanak-kanak rohani, tidak memiliki 3 perkara ini. Pelita emas, kemudian meja roti sajian, dan mezbah dupa. Tidak memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, tidak penuh dengan firman Allah, dan tidak memiliki jam-jam sembah dan doa. Orang Kristen semacam itu disebut pelataran, yang akan diinjak-injak oleh masa antikris. Saudaraku, yang di sini digambarkan lamanya masa antikris itu di sini 42 bulan lamanya kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi antikris itu Alkitab, kitab Wahyu ini mencatat 5 kali, saudaraku, bahwa lamanya adalah 3,5 tahun. Jadi kalau ada yang bilang masa antikris 7 tahun itu betul-betul ngaco, saudaraku. Ini kitab Wahyu ini menulis sampai 5 kali bahwa masa antikris itu terjadi selama 1260 hari. Wahyu pasal 11 ayat 2 ini ditulis 42 bulan. Ini sama 1260 hari. Kemudian Wahyu pasal 11 ayat 3 ini ditulis 1260 hari. Ini juga artinya 3,5 tahun. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 6 ini ketika nanti gereja diangkat, diungsikan di suatu tempat, itu waktunya juga 1260 hari, artinya sama juga 3,5 tahun. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 14 ini disebut 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, artinya 3,5 masa, 3,5 tahun, sama juga, saudaraku. Kemudian Wahyu pasal 13 ayat 5 ini disebut juga sebagai 42 bulan, saudaraku. Jadi masa antikris itu memang 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari. Kalau di dalam nubuatan Daniel pasal 9 ayat 27, pertengahan 7 tahun itu akan datang yang membinasakan. Yang membinasakan itu siapa? Antikris itu, saudaraku. Jadi, saudaraku, masa antikris di mana 2 saksi itu akan berkabung sambil bernubuat itu waktunya, lamanya adalah 3,5 tahun. Sekali lagi, ingat, catat baik-baik. Ini firman dan kebenaran Roh Kudus. Antikris itu lamanya adalah 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari lamanya. Kitab Wahyu mencatat 5 kali. Saudaraku, jadi ini sudah satu kesaksian yang sangat valid, saudaraku, tak terbantahkan lagi. Saudaraku, dan pada saat itulah 2 orang hamba Tuhan yang disebut 2 saksi surgawi itu diutus. Saya akan bacakan. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Konfirm lagi, saudara. Artinya ini cocok lagi 1260 hari. 2 saksi surgawi ini akan bernubuat sambil berkabung. Saudaraku, ini tugas 2 saksi surgawi bernubuat sambil berkabung ini apa, saudaraku? Meneguhkan tadi kanak-kanak rohani yang tertinggal, tidak ikut terbang dengan 2 sayap burung nasar. Orang-orang Kristen yang hidupnya tidak penuh Roh Kudus, tidak penuh dengan firman Allah, tidak memiliki jam-jam doa, saudaraku. 3 perkara itu tidak miliki, maka orang Kristen itu disebut Kristen kanak-kanak, dan nanti tertinggal pada saat masa antikris. Dan pada saat itulah mereka ditemani atau dikuatkan dengan hadirnya 2 saksi surgawi. Saudaraku, jadi 2 saksi surgawi ini, saudaraku, ini tugasnya meneguhkan kesaksian orang-orang yang tertinggal. Ayo tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus meski nyawa menjadi taruhan, meski dipenggal dan lain sebagainya. Tapi intinya kesaksian dari 2 saksi surgawi ini menguatkan orang-orang Kristen yang tertinggal di masa antikris.
Kemudian asalnya dari mana? Kemarin ada yang tanya pada saya. Saudaraku, saya akan membaca. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ini asalnya. Mereka adalah dua pohon zaitun. Saudaraku, kita akan membuka siapa itu pohon zaitun ini dalam Roma, saudaraku. Roma pasal 11 ayat 24 dan 25. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Saudaraku, jadi dua zaitun ini adalah, saudaraku, hamba Tuhan yang berasal satu dari gereja zaitun liar, yaitu gereja non-Israel. Kemudian satu hamba Tuhan dari gereja bangsa Israel. Karena nanti ketika Wahyu pasal 7 ayat 4 dan 5 digenapi, pemeteraian terjadi, saudaraku. Ini gereja dari zaitun liar dan zaitun asli ini akan bersatu. Ini Wahyu pasal 7, saudaraku, ayat 4 dan ayat 5. Dan jumlah bangsa Israel yang dimeteraikan secara harafiah 144.000 orang. Ini secara hurufiah, saudaraku. Pada saat itulah nanti gereja zaitun liar kita semua dengan gereja zaitun asli bersatu. Ini di Wahyu pasal 7, saudaraku. Akibat persekutuan kudus ini, saudaraku, Wahyu pasal 8 menggambarkan surga pun hormat. Surga sunyi senyap selama setengah jam lamanya. Saudaraku, jadi kitab Wahyu ini sangat runtut, luar biasa sekali, saudaraku. Kemudian, saudaraku, siapa dua saksi? Saya kembali kepada topik. Dua saksi surgawi ini adalah hamba Tuhan, saudaraku, yang ketika kitab Wahyu ini diberitakan, mereka tidak percaya. Mereka tidak ikut di dalam kegerakan kitab Wahyu akhir zaman ini. Mereka tidak ikut dalam genggam tangan kanan Allah. Kalau bintang-bintang yang lain, mereka berfellowship dalam genggam tangan kanan Allah, bersatu dalam satu visi. Saudaraku, tetapi hamba Tuhan yang dua ini, saudaraku, memang karena rencana Tuhan, ini seizin Tuhan tertinggal dan menjadi hamba Tuhan yang dipakai pada zamannya, yaitu pada zaman Antikris yang lamanya 3,5 tahun. Saudaraku, jadi dua saksi ini bukan Musa dan Elia. Saya sampaikan kepada saudara, dua saksi ini bukan Musa dan Elia. Musa dan Elia itu sudah di dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, ditulis di dalam Injil Matius pasal 17, kalau saudara membaca di sana, itu Musa dan Elia ketemu Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan. Mereka sudah dalam tubuh kemuliaan. Elia sudah tubuh kemuliaan. Masa mau disuruh mati lagi? Kedua saksi itu padahal nanti finalnya mati, dibunuh oleh Antikris. Saudaraku, kan lucu. Elia sudah diangkat hidup-hidup, sudah dalam tubuh kemuliaan, kok turun jadi daging lagi kemudian mati. Ini kan lucu banget, saudaraku, dan ini tidak masuk di dalam hikmat Allah. Tidak masuk, saudaraku. Kemudian kalau Musa, saudaraku, Musa itu mayatnya juga
tidak ditemukan. Bangsa Israel sampai sekarang tidak menemukan mayat atau kuburan Musa. Karena secara rahasia rupanya Musa itu juga sudah dibawa oleh Tuhan di dalam tubuh kemuliaan. Mayatnya itu jadi rebutan antara iblis dan Mikael. Kita akan baca dalam Yudas pasal 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudaraku, jadi malaikat pun sopan, saudaraku. Siapa saudara? Manusia, kenapa tidak sopan? Bahasanya kasar sekali, saudaraku. Mengata-ngatai hamba Tuhan kasar sekali. Siapa saudara? Di sini Mikael penghulu malaikat, ini kata-katanya sopan. Sekalipun kepada iblis dikatakan, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini saat rebutan mayat Musa. Makanya mayat Musa itu sampai sekarang tidak pernah ditemukan, saudaraku. Kita akan baca di dalam Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Sampai hari ini nggak ada yang tahu mayat Musa. Dan rupanya Yudas menuliskan mayat Musa itu sudah menjadi rebutan, sudah direbut oleh malaikat Mikael, dibawa ke surga, diubahkan, maksud saya diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kemudian di dalam Injil Matius pasal 17 itu buktinya kalau Musa sudah diubah dalam tubuh kemuliaan. Musa dan Elia bertemu Tuhan Yesus di Matius pasal 17 di dalam tubuh kemuliaan yang bersinar-sinar bercahaya. Saudaraku, jadi mustahil kalau dua saksi itu adalah Musa dan Elia, lalu mereka itu sudah berada di dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, masa suruh berada di dalam daging lagi dan mati dibunuh antikris. Saudaraku, jadi kalau yang menyatakan Wahyu pasal 11 dua saksi itu Musa dan Elia, itu salah. Tidak sesat ya, saya tidak mengatakan tidak, itu pendapat itu tidak sesat, tapi itu salah. Karena tidak alkitabiah dan itu tidak sesuai dengan hikmat Allah dan suara Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya lanjutkan. Nah, ini yang menjadi alasan orang menyebut mereka itu Musa dan Elia. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Nah, ini yang kemudian ditafsirkan kalau dia adalah Elia, karena dulu Elia pernah nyetop hujan ketika pemerintahan Raja Ahab itu selama 3,5 tahun hujan di stop, nggak ada hujan. Janda Sarfat yang dikunjungi Elia dulu, saudaraku, karena mendapatkan pemeliharaan Tuhan tidak kelaparan, tetapi terjadi satu kelaparan besar saat itu, sudah, karena hujan di stop oleh Elia. Dan saudaraku, dari ayat inilah beberapa hamba Tuhan menyimpulkan kalau nanti yang diutus itu adalah Elia, karena dia punya kuasa menutup langit selama 3,5 tahun, selama 1260 hari. Nah, dasarnya ini, saudaraku. Tapi ini bukan hanya Elia, hamba Tuhan di akhir zaman akan begitu yang dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Kemudian, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah.
Inilah yang juga kemudian ada hamba Tuhan yang mengartikan kalau itu Musa, karena bisa mengubah air menjadi darah. Saudaraku, padahal Musa dan Elia sekarang ini sudah dalam tubuh kemuliaan. Tidak mungkin dia jadi daging lagi kemudian mati lagi karena dibunuh antikris. Finalnya nanti Wahyu pasal 11 ini, dua saksi ini mati loh saudaraku. Kita akan baca. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Saudaraku, masa Elia dan Musa diturunkan lagi ke bumi menjadi darah daging kemudian cuma untuk dibunuh oleh antikris, saudaraku? Ini lucu, saudaraku, dan ini tidak alkitabiah, saudaraku. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Amin, saudaraku. Jadi dua saksi surgawi ini saya sampaikan kepada saudara. Ini adalah hamba Tuhan di akhir zaman yang memang nanti terpilih untuk tugas menjadi dua saksi surgawi, mendampingi anak-anak Tuhan yang tertinggal. Orang-orang Kristen yang tidak ikut pada masa pengangkatan, mereka nanti akan didampingi oleh hadirnya dua tokoh yang dahsyat ini. Saudaraku, ini luar biasa sekali, saudaraku. Jadi di akhir zaman, saudaraku, dua saksi ini mendampingi, menguatkan hati anak-anak Tuhan supaya tetap teguh setia di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun nyawa adalah taruhannya. Saudaraku, tentang dua zaitun ini juga dinubuatkan di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan. Lalu berbicara aku kepada mereka, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Amin, saudaraku. Jadi dua saksi surgawi ini adalah hamba Tuhan yang memang karena rencana Allah itu tertinggal. Di dalam kegerakan kitab Wahyu pasal 1, mereka tidak masuk di dalam genggaman tangan kanan Allah. Mereka tidak masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu. Mereka mungkin menghina dan lain sebagainya pada saat itu. Saudaraku, mereka tidak terima. Wah, masa begitu beritanya? Masa begitu, saudaraku? Akhirnya nanti mereka seizin Tuhan. Mereka hamba Tuhan yang berkaliber internasional. Tetapi oleh karena rencana Allah dipakai oleh Tuhan, ternyata mereka tertinggal. Dan ketika mereka sadar tertinggal, mereka berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan akhirnya menjadi orang yang sangat diurapi, dipakai oleh Tuhan menjadi dua saksi surgawi yang bersaksi selama 3,5 tahun ketika dunia
dilanda masa antikris. Saudaraku, jadi sekali lagi, masa dari nubuatan dua saksi surgawi yang bekerja di bumi ini lamanya adalah 1260 hari. Sesuai dengan panjangnya masa antikris yang juga adalah 1260 hari atau 3,5 tahun. Jadi saudaraku, sekali lagi, asalnya satu, karena mereka itu adalah dua pohon zaitun. Satu, ini hamba Tuhan yang berasal dari gereja non-Israel. Dan satu, ini adalah hamba Tuhan yang berasal dari bangsa Israel. Mereka kedua pohon zaitun itu, saudaraku, karena zaitun itu pada Wahyu pasal 7 bersatu, dimeteraikan, saudaraku. Tetapi zaitun yang dua ini, saudaraku, ini karena rencana Tuhan tertinggal, tidak ikut di dalam kesatuan yang dimeteraikan, di dalam kegerakan kuda putih yang dimotori oleh 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, jadi ini asal usul dua saksi surgawi, pekerjaan dua saksi surgawi, kemudian juga latar belakang dari dua saksi surgawi. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.